Nukleus adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat materi genetik yang berupa DNA yang mengandung informasi genetik. Ini adalah dinding sel. Dinding sel adalah struktur yang mengelilingi sel dan berfungsi untuk melindungi isi sel dari lingkungan luar. Dinding sel juga memberikan bentuk pada sel dan mencegah sel dari luka mekanik. Ini adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom juga genetik yang diangkut oleh RNA dari nukleus untuk membangun protein melalui proses yang disebut translasi. Ini adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Di sini glukosa dipecahkan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan oleh sel untuk aktivitasnya. Ini adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan pengemasan protein. Setelah protein disintesis di ribosom, protein tersebut diangkut ke badan Golgi untuk diolah dan dikemas sebelum dikirim ke tempat yang diperlukan di dalam atau di luar sel. Ini adalah lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pencernaan enzim pencernaan intraseluler. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang kuat seperti asam amino yang dapat mencerna dan menguraikan molekul besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Ini adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang melindungi isi sel dari lingkungan luar. Membran sel terdiri dari lipid bilayer yang terdiri dari lapisan fosfatidil yang saling berdekatan. Ini adalah sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi saat organisasi mikrotubulus yang merupakan struktur yang membentuk jaringan mikrosilinder yang membantu dalam perpindahan organel sel dan molekul lain di dalam sel. Ini adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel dan mengelilingi organel sel. Ini adalah lingkungan di mana berbagai proses kimia dan biologis terjadi termasuk sintesis protein, metabolisme karbohidrat, dan produksi energi. Ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel dalam sel eukariotik yang terdiri dari jaringan membran yang saling terhubung. Ini terdiri dari dua suborganel yaitu ER berlapis dan ER kasar. Ini adalah vakuola. Vakuola adalah organel yang ditemukan di dalam sel eukariotik dan merupakan kompartemen yang mengandung cairan dan zat padat. Ini adalah kloroplas. Kloroplas adalah organel yang ditemukan di dalam sel tumbuhan dan alga hijau dan bertanggung jawab atas proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana energi cahaya digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen.